Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama, selalu dalam lindungan Tuhan, ya, hidup sukses dan bahagia, panjang umur, serta dimuliakan dan dimudahkan rezekinya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa atas segala berkat, karunia, dan rezeki ini, sehingga kita semua masih sehat dan bisa terus berkarya. Selamat datang dan selamat bergabung di channel saya ini, yaitu sebuah channel yang bertujuan utama untuk membahas seputar persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Bagaimana cara kita menyikapi dan mengatasinya, atau apa solusinya? Inilah yang akan kita bahas bersama di dalam channel ini. Jadi teman-teman di sini boleh mengajukan pertanyaannya. Silakan ketik di dalam kolom komentar, ya. Nanti akan kita bahas bersama di dalam video berikutnya. Oke? Bagi teman-teman yang belum resmi bergabung, silakan di-subscribe dan bagikan ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Di dalam channel ini, teman-teman bukan hanya boleh mengajukan pertanyaan saja, namun juga boleh curhat, boleh juga berbagi pendapatnya. Caranya bagaimana? Silakan teman-teman cari video-video yang sudah ada di dalam channel ini, lalu temukan pembahasan tema, ya, atau pertanyaan yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Kemudian silakan ketik di dalam kolom komentarnya. Oke? Saya mengucapkan banyak berterima kasih kepada teman-teman atas partisipasi, apresiasi, dan dukungan dari kebaikan hatinya. Semoga kebaikan hatinya dapat bermanfaat bagi sesama dan kebaikan hati teman-teman akan tercatat oleh Tuhan sebagai jasa pahala, sehingga dimuliakan dan dimudahkanlah rezekinya. Amin. Baiklah, sekarang kita akan mulai membahas pertanyaannya. Namun seperti biasa, kita akan mengecek dulu pertanyaan seperti apa yang sudah masuk. Ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, ya semoga bisa secepatnya, ya, supaya tidak masuk dalam antrian yang lebih panjang. Oke, sekarang kita cek dulu pertanyaannya. Di sini ada salah satu teman kita yang bertanya. Pertanyaannya adalah, ya, bagaimana cara berinvestasi bagi pemula? Teman-teman boleh membagikan, ya, boleh sharing pengalamannya atau pengetahuannya. Ya, mungkin teman-teman di sini juga pernah ada yang, ya, sudah tahu caranya bagaimana berinvestasi bagi pemula, ya. Ataupun teman-teman ada rekomendasi, ya, dalam bidang apa, boleh juga berbagi dengan teman-teman kita lainnya, ya. Jadi silakan disampaikan di dalam kolom komentar, ya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai cara kita berinvestasi dengan baik dan benar. Namun sebelumnya, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita benar-benar pahami dulu apa itu investasi. Ya. Investasi adalah menanamkan modal atau dana kita dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan atau profit, ya, di masa mendatang. Dalam kalimat tersebut ada perkataan yang berbunyi dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan atau profit. Ya. Berarti investasi itu tidak ada jaminan bahwa pasti untung, ya, sesuai harapan. Jadi
bisa jadi rugi ya. Kadang juga bisa rugi ya. Kadang bisa untung sedikit ya. Bahkan modal yang diinvestasikan pun ya, bisa habis atau lenyap. Kalau hanya sekedar gagal ya, sebatas rugi masih oke lah ya. Tapi bagaimana kalau gagal lalu bangkrut? Siapkah diri kita untuk menghadapi dan ikhlas menerima risiko seperti itu? Oleh sebab itu, di sini saya akan menyampaikan bagaimana ya berinvestasi secara baik dan benar, di mana risikonya masih terbilang kecil ya. Berikut ini ya, akan disampaikan cara berinvestasi yang sehat dan lebih menjanjikan, serta tidak sampai sport jantung. Di antaranya, pertama, investasikan uangnya ke bidang yang bisa dikelola sendiri, yaitu suatu bidang atau bisnis yang bisa dipelajari sendiri ilmunya, bukan hanya mengandalkan orang lain atau mempercayakan orang lain untuk mengelolanya, kecuali sudah menguasai ilmunya dan ingin mengembangkan bisnisnya. Hindari investasi yang bersifat untung-untungan. Kalau untung bisa kaya, kalau apes bisa miskin. Ingat, jangan nekat untuk ambil risiko seperti itu. Sebab kalau jadi miskin kemungkinan besar akan melarat. Ya. Nah, cara yang kedua yaitu investasikan uangnya hanya sebesar 10% ya, sampai 20% saja dari hasil tabungannya. Hindari investasi dengan menggunakan uang panas, tanda petik uang panas, yaitu uang kebutuhan keluarga, apalagi menggunakan uang hasil dari pinjaman untuk investasi. Sebab risikonya bukan hanya akan miskin dan melarat saja, tapi bisa fatal akibatnya. Misalnya, masuk bui karena tidak sanggup membayar utang, ya, dipukul sampai babak belur, bahkan bisa sampai kehilangan nyawa. Seperti depresi berat hingga bunuh diri. Dan lain-lain. Dan cara yang ketiga, cari seseorang yang dapat dipercayai untuk belajar darinya, yaitu seseorang yang cukup profesional dalam bidang yang digelutinya atau bidang yang ditekuninya. Ya. Kursus berbayar pun tidak apa-apa, anggap saja beli ilmunya dulu. Ya. Hindari orang yang suka omong besar, yang suka merayu dengan iming-iming, dapat ini, dapat itu. Ya. Biasanya kan suka ada yang kasih bonus, ya, investasi lebih banyak bisa mendapatkan bonus yang lebih banyak. Ataupun yang suka bilang jangan takut resiko kalau mau cepat kaya. Ya. Akhirnya pasti lebih cepat jadi miskin. Ya. Dan yang keempat, sebelum berinvestasi, bergabunglah dalam sebuah komunitas atau grup-grup tertentu yang membahas dan mempelajari sebuah bisnis secara transparan. Hindari grup-grup yang tidak jelas, yaitu grup-grup yang hanya memposting hasil keuntungan dan pembagian profitnya saja, tanpa adanya edukasi ataupun penjelasan bagaimana cara atau prosesnya untuk meraih profit tersebut. Dengan kata lain, hanya diberitahu invest berapa, dapat berapa, itu sudah ditentukan. Biasa profitnya, wow, cukup menggiurkan. Ya. Demikian ya teman-teman, ya itulah keempat poin yang bisa saya bagikan. Ya. Ya, sekiranya cukup untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi bagi pemula.
Bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman lain atau suatu bidang investasi yang recommended, ya silakan sampaikan di sini ya, agar yang teman-teman kita yang lain ya yang ingin berinvestasi juga bisa mendapatkan ilmunya. Di sini ada satu note ya, yaitu kita cari suatu bidang investasi yang bisa dijadikan sebuah bisnis untuk dikembangkan ya. Jadi jangan amatir, ya, jangan serakah, ya, supaya tidak celaka. Semoga penyampaian ini bisa bermanfaat bagi sesama. Ya, apabila teman-teman masih ada yang belum jelas, ya, silakan diajukan di dalam kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bersama. Ya. Semoga pembahasan kali ini ya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menyaksikannya. Oke. Sampai di sini saja ya. Semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama. Ya, selalu dalam lindungan Tuhan, hidup sukses dan bahagia, panjang umur, serta dimuliakan dan dimudahkanlah rezekinya. Amin. Salam damai sejahtera. Terima kasih.